Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Junaidi atau Papa Zon. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari saluran YouTube Tren Republika yang berjudul Turis asing di Malaysia mau berbahasa Melayu tetapi malah disambut pakai bahasa Inggris. Tidak lama-lama kita membuang masa, yuk kita saksikan sama-sama. Subscribe juga ya saluran YouTube Tren Republika ini, bosku. Inilah yang kita sering salah paham. Turis asing dari negara maju bukanlah ingin melihat gedung pencakar langit Ya, atau betul ingin ini. disambut dengan cis-cis bahasa Mereka Inggris sudah yang maju lancar di jaya. luar negara mereka. Bukan itu. Mereka Mereka justru sebenarnya ingin belajar budaya-budaya bahasa, bahkan di bahasa negara-negara daerah. seperti Salah negara paham itu Indonesia terjadi di Malaysia. ataupun negara-negara Dan konten berkembang selebihnya lainnya. dalam video ini Ya, salah merupakan satunya karya Malaysia Kedutaan lah. Besar Republik Indonesia di Praha, Ceko. KBRI ini amat pintar mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia. Saya ada pengalaman dengan ketua ataupun pengerusi pelancongan Malaysia, iaitu Encik Uzaidi Udanis, yang saya pernah bersama dengan beliau dalam webinar bagaimana penggunaan bahasa Melayu dapat dimartabatkan. Jadi bila kita tanya dari hati ke hati bahawa mereka membuat satu tanggapan yang salah tentang bahasa Melayu. Okey, sektor pelancongan, orang-orang ataupun individu-individu yang terlibat dengan pelancongan sebenarnya membuat satu tafsiran yang salah. Pakcik ini dia ataupun melihat menerangkan bahasa Melayu tentang sebelah mata bahasa sahaja. Melayu itu, Jadi bosku. mereka menganggap bahasa Melayu tak mampu diajarkan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia. Jadi semua pelancong yang datang ke Malaysia, tak kira dari bahagian mana, bahagian selatan, utara dan sebagainya, mereka sambut dengan bahasa Inggeris. Tetapi yang mengherankan bagi mereka ialah semua pelancong itu menjawabnya dalam bahasa Melayu. Mereka terkejut. Dan mereka tak faham bahawa yang datang ke Malaysia itu sebenarnya ingin bercakap ataupun bertutur dengan bahasa Melayu. Tapi bagi mereka melatih ataupun memberi kursus-kursus kepada para penyambut tetamu dan sebagainya sambut dengan bahasa Inggeris. Itulah satu tanggapan yang salah yang mereka memohon ampun dan maaf kepada pihak mereka, kepada kerajaan agar kita sama-sama dapat membantu mengembangkan ataupun memperkasa bahasa Melayu pada peringkat penduduk tempatan maupun para pelancong asing. Iya, benar tuh. Jangan sampai kita juga di Indonesia ada turis asing yang mau berbicara berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia lalu kita sambut dengan bahasa yang lain, karena mereka bukan untuk melihat kemajuan suatu negara itu, tetapi mereka ingin mempelajari suatu budaya di negara-negara seperti negara kita ini, bosku. Bahasa di kedutaan mereka menawarkan khusus-khusus asas bahasa, memperkenalkan budaya Indonesia. Yang saya belajar di sini di Ceko itu bahasa Indonesia baik dan benar.
Tapi waktu saya datang ke Indonesia pada tahun 2012 dan saya sudah bisa sedikit bahasa Indonesia, saya sudah belajar lebih dari 1 tahun. Jadi banyak orang di Indonesia jadi bingung kalau saya bicara pakai bahasa Indonesia yang benar-benar. Mereka bilang kamu berbicara seperti Soekarno. Mana yang pengen banget Nicola kunjungin lagi sesudah COVID ini selesai? Sumba. Itu pulau tercinta saya. Kenapa Sumba? Karena budaya di sana sangat menarik. Belum ada banyak turis yang datang ke sana. Dan saya sangat suka. Sungguh membanggakan, Mereka bosku. di sana masih percaya Ada orang luar negeri yang sangat ada orang laki-laki fasih jalan dan berbahasa Indonesia. barang. Saya sendiri saja Masih pakai terus terang, pakaian adat atau kalau untuk berbahasa Indonesia yang secara utuh belum tentu bisa 100%. Kalau saya pertama kali ke Indonesia, saya masih umur 16, saya bersama orang tua ke sana. Itu cuma liburan. Tapi waktu itu saya sudah menarik ke teater. Saya sudah belajar teater Asia. Tapi waktu saya nonton teater, nonton tari dan wayang kulit langsung di Indonesia, saya bilang, oh ini saya ingin belajar, saya ingin mengerti. Karena waktu itu saya umur 16, saya tidak mengerti semua apa. Ternyata mereka pertama kali melihat kebudayaan Indonesia langsung jatuh cinta, bosku. Dan kalau saya sudah 3 tahun selesai di sini di Ceko, saya punya 1 tahun break dan saya ikut program Dharma Siswa di Indonesia. So saya datang ke sana sebagai orang seni, mau belajar wayang, tapi saya langsung masuk ke kelas wayang. Semua bisa hanya bahasa Indonesia dan saya tidak bisa waktu itu bilang, oh hello, nama saya. Dan waktu itu cuma Yana aja dari Ceko atau ada lagi teman-teman yang lain? Setelah mungkin 3 bulan, 4 bulan saya sudah bisa sedikit mengerti, tapi tidak pernah belajar bahasa. Susah nggak sih bahasa Indonesia buat Yana? Tidak terlalu susah, tapi ya kata-kata ada sedikit susah untuk orang Ceko untuk bilang. Tapi kalau di sana saya selalu bilang, oke, bahasa Indonesia saya bahasa pasar karena saya tidak pernah kuliah. Mereka logatnya itu belum mengenal sama bahasa Indonesia ini, bosku. Oke, bosku, cukup sekian video reaksi kita hari ini. Semoga video reaksi ini bisa menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia. Jika bosku suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.